Halo, halo, halo semua saudaraku yang seringkali bertanya kepada orang-orang Islam bahwa Ka'bah itu merupakan berhala yang disembah oleh orang-orang Islam. Kemudian Hajar Aswad juga menjadi pertanyaan kalian yang selalu mengatakan bahwa itu seperti batu fegi yang kalian rumuskan sendiri. Padahal sebenarnya orang-orang Islam itu melakukan semua kegiatan baik yang di rumahnya, sholat 5 waktu di masjid, kemudian di Mekah Madinah, itu sama-sama dikerjakannya dengan maksud yang sama. Di rumah mereka juga sembahyang, sholat, menyembah kepada Allah. Paling yang ada di rumah mereka itu ya musola biasa, ada sajadahnya, ada juga yang tidak pakai sajadah tapi pakai karpet biasa, warna hijau atau warna apapun, dan tidak ada bentuk-bentuk Ka'bah, tidak menghadap juga Ka'bah buatan, misalnya Ka'bah mini ataupun masjid mini di depan mereka kemudian disembah-sembah. Karena sesungguhnya orang-orang Islam itu melakukan kegiatan sembahyang, menyembah yang maha menciptakan, menyembah yang maha memberi rezeki, menyembah yang menguasai alam jagat raya ini dan kelak yang akan menentukan kita manusia ini mau masuk neraka atau masuk surga, tergantung dari saat ini kita melakukan apa. Bila mana dalam kehidupan kita ini melakukan kegiatan yang tidak diperintahkan oleh Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, otomatis apa saja yang kita lakukan menjadi tidak ada manfaatnya di sisi Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Esa, tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kalau sampai hari ini banyak hujatan-hujatan, hinaan-hinaan, celaan-celaan kepada Allah yang tidak kelihatan, justru karena orang-orang yang menghujat, menghina, mencela Tuhan yang tidak kelihatan ini disebabkan ketidakpahaman akan dasar melihat kebenaran. Apabila kita berbicara secara logika, lebih mulia mana seorang presiden yang sering keluyuran kemana-mana dibandingkan dengan seorang presiden yang jarang kelihatan tetapi kekuasaannya menjangkau seluruh rakyat, mendatangkan kemakmuran, ketentraman, keadilan, dan perhatian, kepedulian yang sangat penuh terhadap rakyatnya. Jika dibandingkan dengan seorang presiden yang keluyuran kemana-mana, melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak manusia lakukan, sehingga harga diri
presiden itu menjadi tidak ada lagi. Karena memang seharusnya itu bukan pekerjaan presiden, akan tetapi pekerjaan anak buah dari presiden. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kelihatan tetapi kekuasaannya. Hasil dari kerja Allah melalui anak buahnya, tentara-tentara maupun polisi-polisi, angkatan udara, angkatan laut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa dirasakan oleh manusia yang tahu tentang ilmu kebenaran ini. Misalnya, tentram hatinya, tercapai cita-citanya, sehat jasmaninya, sembuh penyakitnya, uangnya datang terus, tidur enak terus, jarang sekali merasakan kesusahan hidup, dan apabila merasakan kesusahan hidup tetapi lebih banyak perasaan bahagianya yang di dalam hatinya. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan yang dialami oleh seorang manusia, apalagi di dunia ini banyak sekali manusia, jumlahnya miliaran. Siapa yang menyiapkan makanan untuk manusia ciptaan Allah Tuhan kita ini? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikat yang mengurus tanaman-tanaman, yang mengurus hujan, yang mengurus awan, yang mengurus angin, yang mengurus perkawinan antar bunga satu dengan lainnya, yang mengurusi binatang-binatang, hewan-hewan kecil maupun seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan makanan atau minuman. Itu bukan pekerjaan Allah. Allah melakukan pekerjaan yang sangat-sangat besar nilainya, dengan kekuasaannya sendiri, yakni yang tidak boleh dicampur tangani oleh malaikat. Apa itu? Menerima sesembahan, menerima persembahan, menerima sembahyang, menerima sholat, menerima amalan-amalan soleh dari hambanya, yang mana malaikat pun tidak mengetahuinya. Apa itu amalan-amalan soleh yang tidak diketahui oleh malaikat? Itu ada. Seorang manusia yang berdoa di dalam hatinya, lurus konsentrasi kepada Allah, entah sambil berkendaraan ataupun sedang berbaring-baring, itu tidak bisa ditangkap oleh malaikat, dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Kemudian ada seorang manusia yang sedang duduk-duduk kemudian berpikir tentang penciptaan alam semesta yang super luar biasa dahsyat hebatnya ini. Kemudian dia mengucapkan dalam hatinya, Subhanallah, Maha suci Allah dengan segala ciptaannya. Ini langsung connect kepada Allah, dan Allah sendiri yang nanti akan menurunkan nilai dari pikiran seorang hambanya yang bernama manusia itu. Ada seorang yang ingin keluar dari agama non-Islam, entah itu Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, Kristen, Protestan, Nasrani, Advent, atau apalah. Pokoknya selain dari Islam, dia membatin saja, punya keinginan. Kenapa orang-orang Islam ini kok sibuk tiap hari menyembah kepada Tuhan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Setiap hari itu dilakukan. Kemudian dia berpikir, sementara dia sendiri tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan. Karena dia orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ketidakpercayaan akan
keberadaan Tuhan di dunia ini pun juga karena informasi-informasi yang diterima tanpa dipikirkan sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki seorang manusia itu berpikir, yakni tentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni jagat raya ini. Matahari yang super hebat, bulan, bintang, angin, gelombang lautan, air itu sendiri yang luar biasa terbuat dari apa? Angin terbuat dari apa? Matahari, bulan, planet-planet, benda-benda angkasa, benda-benda yang ada di langit, bintang-bintang, langit, awan, mendung, dan banyak sekali yang di depan matanya berseliweran, yang bahkan tidak bisa dilihat olehnya, seperti virus, bakteri, dan sebagainya. Dengan pemikirannya yang seperti itulah, karena dia mempunyai keinginan mengetahui siapa pencipta yang sebenarnya, maka Allah tuntun seorang hamba ini ketemu dengan orang Islam yang memahami tentang hakikat daripada kehidupan ini dan hakikat dari Tuhan yang benar, hakikat dari agama yang benar yang harus dilaksanakan dalam kehidupan ini. Ini pekerjaan Allah yang super besar, yang maha besar, yakni menyelamatkan seorang manusia dari siksaan api neraka, yang memang itu juga sudah menjadi keputusan dari Allah sendiri. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang ingkar, melawan, tidak mau menerima ajaran Allah melalui Nabi dan Rasul Allah, utusan Tuhan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini telah menjadi final keputusan. Oleh karena itulah, orang-orang yang berpikir mencari Tuhan yang benar pasti akan bertemu dengan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun atas dosa-dosa hambanya yang memang hari demi hari penuh dengan dosa. Akan tetapi Allah juga mempunyai cara untuk menghapuskan dosa hambanya ini, disebabkan begitu banyak penyebab-penyebab, sehingga manusia yang memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan bodoh, tergesa-gesa, dan suka ngomel-ngomel berkeluh kesah ini, agar ketika mati tidak lagi mempunyai dosa. Itulah beberapa dari sifat-sifat orang-orang Islam yang taat kepada Allah Tuhan kita.